Untuk yang mana dulu nih? Mau yang Mother Earth atau yang Beautiful We Are? Yang paling viral pertama, Mother Earth dulu. Oh, yang Mother Earth dulu. Oke, itu jadi Mother Earth ini adalah apa sih? Video klip pertama kita yang menggunakan CGI. Sebenarnya nggak ada yang namanya teknis dari awal kita harus kayak gimana, terus kita bakal kayak gimana, itu nggak ada. Jadi sebenarnya simple, kayak kita tuh punya ide ceritanya yang memang fantasi. Habis itu pas syuting kita trial and error. Karena memang ini pertama kalinya kita produksi CGI, jadi hari pertama itu kita misalkan syuting pakai green screen, terus hari itu juga kita langsung edit, dimasukin ya terus gitu-gitu sampai itu yang Mother Earth ini syuting 7 hari apa ya, untuk trial and error sampai akhirnya kita nemu yang pas. Terus kita juga kan sebenarnya di sini tuh kekurangannya masih banyak kekurangan dari segi alat. Jadi masih ngakal-ngakalin gimana biar tetap apa sih namanya? Biar tetap bagus gitu. Jadi kita manfaatin, pertama kita coba-coba pakai lighting yang seadanya. Habis itu ternyata hari kedua pakai lighting tetap nggak cocok, tetap jelek. Akhirnya ya udah kita ngambil siang, jadi lightingnya pakai matahari langsung untuk take green screen-nya. Jadi memang jangan sampai alat itu membatasi kreativitas kita gitu. Tetap semakin kita banyak apa sih namanya referensi untuk membuat karya, atau semakin kita banyak mencoba-coba, itu bakal mulai timbul hal-hal kreatif yang sebenarnya shoot kayak gini tuh nggak harus pakai kamera proper atau kamera atau lighting yang bagus gitu. Kita bisa ngakalin dengan alat seadanya, benda seadanya yang ada di sekitar kita gitu, yang kita bisa remake, bisa dibuat ulang, jadi itu bisa menciptakan shoot-shoot yang bagus gitu. Terus proses syuting yang Mother Earth ini lumayan lama, sekitar 1 bulan atau 3 bulan ya Mother Earth. Sekitar 1 sampai 3 bulan ya. 1 bulan. Mother Earth ini 1 bulan. Proses syutingnya tuh 1 minggu, proses editingnya 3 minggu. Tapi itu juga memang sekalian kita syuting langsung edit. Terus untuk pengambilan kalau aku sendiri sebenarnya udah nggak berpatok sama pelajaranku waktu kuliah. Jadi udah nggak ada yang namanya shoot list atau apa sih istilahnya, yang ada gambar-gambar itu apa istilahnya? Storyboard. Ya, storyboard. Nah, jadi story kita udah nggak pakai. Sebenarnya lebih ke ini aja, kita punya referensi video mana, habis itu kita share di tim, terus kita bayangin bareng-bareng, oh ini nanti bakal kayak gini, ide cerita yang ini mungkin bagian scene-scene tertentu itu bisa dimasukin dengan cara penggunaan referensi videonya orang gitu. Jadi kita tinggal amati, tiru, dan modifikasi. Terus selama produksi juga apa ya, kita memang itulah kenapa kayak sebenarnya nggak bisa ditiru secara langsung, karena memang cukup lama prosesnya, cukup panjang prosesnya, dan itu membutuhkan chemistry yang kuat gitu. Kalau misalkan mau pakai workflow yang aku pakai gitu, karena workflow yang aku pakai ini awalnya memang dari aku bertiga, aku Alfi sama ada temenku, tiap Mas Bagus itu awal bareng sama Alfi itu tiap kali mau produksi apapun itu semuanya serba dadakan. Jadi misalkan nih hari jam 8 malam itu juga tinggal dia bilang ke aku, Jar besok pagi kita syuting, aku mau bikin cover ini. Dan itu nggak ada yang namanya kayak nggak akan sempet lah buat bikin storyboard, bikin shoot list, bikin bikin ide cerita kayak gitu, sebenarnya udah nggak akan sempet.
punya pikiran kayak punya ide dasar, habis itu di-share, ide dasarnya langsung dipikirin bareng-bareng, kita brainstorming langsung, beres itu kita paling nulis shoot list cuma di notes aja. Di notes itu shoot listnya Benar. juga cuma semacam kayak eh, misalkan Alfi jalan ke mana, Alfi geraknya kemana, ininya kemana, terus nanti bermain bermain alat musik, perform atau apa. Jadi tulisnya juga cuma sebatas itu doang yang di lapangan kita yang spontan untuk uh, ngambil entah itu medium, entah itu wide. Jadi memang yang kayak gitu tuh terbentuk karena kita sering nonton atau lihat video di YouTube gitu. Pokoknya kalau dari aku sih ngelihat yang kayak gitu bikin karya itu nggak harus tekstual gitu, nggak harus yang baca, karena semakin banyak baca pun itu justru buat aku nggak masuk. Justru kalau misalkan kita orang audio visual, kita semakin banyak ngelihat film, ngelihat referensi, itu bakal semakin bagus. Ditambah akan semakin bagus lagi ketika kita lihat referensi, ketika lihat film, lihat di kita rasa itu videonya bagus, kita langsung trial and error. Hari itu juga itu bakal semakin bagus. Itu bakal ngelatih skill kita, bakal ngelatih kepekaan kita sama yang bagus. Kalau kalau posisi ibarat di Mother Earth itu kan hampir syuting 7 hari gitu kan. Kalau boleh saya bilang 7 hari. Nah, proses pendampingan untuk penciptaan foto gambar-gambarnya tuh dari segi pandang DOP-mu gimana, Jar? Jadi Alfi misalkan, Jar, aku pengen ada gerakan kayak gini gini gini. Terus pengen itu suasananya gini. Suasananya misalkan di Madarat itu ada suasana yang di belakangnya hutan, terus dia yang naik tangga. Jadi pengen soal lihat di luar rumahnya dia gitu. Jadi dia pengen punya shoot yang kayak gitu, terus ya spontan kayak aku mikir langsung, oh ini paling butuh wide untuk ngeliatin suasananya dulu, establish dulu di wide. Habis itu kita ngeliatin tujuan si apa sih namanya, si Alfana ngeliat apa, dan itu langsung ke close up. Jadi kalau misalkan cara apa sih, kalau kata-kata dosen tuh Merespon keadaan. ya merespon keadaan bisa, sama eh, motivasi. Jadi shoot yang punya motivasi. Motivasinya ketika close up itu memang mau memperlihatkan sebuah keadaan dia sedang melihat keadaan yang di sekitarnya gitu. Spontan tapi dengan trial error yang hampir 7 hari ya. Trial and error yang 7 hari itu. Berarti kalau boleh dihitung-hitung kan 7 hari trial error, 8 hari untuk syuting. Enggak, sebenarnya itu 7 hari trial and error itu udah termasuk syutingnya. Yang shootnya udah bagus, ya udah kita simpan, habis itu kita trial and error yang lainnya gitu. Waktu Madarat syuting, waktu syuting Madarat juga itu kan kita syuting cuma di belakang rumah doang gitu. Jadi di belakang sekitar, makanya kita juga nggak spot bisa expose kayak biasa gitu. Ada yang di Alfi itu kan kebanyakan memang ngambilnya shoot alam gitu. Sementara pas di Mother Earth ini karena akhirnya kita ya udah sekalian kita nyoba-nyoba buat bikin CGI, sekalian belajar karena memang tertaut sama keadaan juga, keadaan yang gak memungkinkan untuk syuting outdoor atau syuting di tempat-tempat biasanya. Karena kita sempat nyoba kan ditutup, di tempat wisata semua ditutup. Ya, yang ada di sini kita coba maksimalin lah dengan segala drama dan trial and error kan gitu. Kalau yang di share tadi itu kan ada 2 toh, Jar. Yang saya lihat itu, saya mengikuti Alfiref itu kan ada 2 yang memakai betul-betul CGI gitu. Kayak Beautiful We Are itu kan memakai CGI. Apakah prosesnya sama gitu dengan
Mother Earth atau ada perbedaan? Ada perbedaan sih. Yang Beautiful We Are itu kita garapnya 1 minggu. Perbedaannya lebih cepat karena memang kita udah cukup paham secara proses di Mother Earth. Jadi udah kita belajarnya di Mother Earth itu udah kayak udah naik tingkat lah, naik 1 tingkat lah gitu. Jadi makanya untuk proses pembuatan lebih cepat, tapi cara pengambilan dan lain-lain sejauh ini masih sama aja. Jadi yang penting tuh kayak kalau untuk CGI itu kita misalkan punya kalau ini gini. Jadi aku kan bikin CGI-nya tuh di sini teman-teman pakainya aplikasi Lumion. Nah, aplikasi Lumion itu dia semacam aplikasi engine untuk game sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman tahu game-game yang udah 3D gitu, game-game yang udah kualitasnya kayak beneran di dunia nyata gitu, yang realistik gitu. Itu tuh kita bisa dikiri di aplikasi itu. Nah, jadi istrinya Alfi itu Linka yang bikin pastinya dunia yang di dalam Lumion itu. Nah, kita pertama bikin dunianya dulu di Lumion. Nah, di dunianya di Lumion ini kita mau kan udah kita bikin dunianya, udah ada yang di Beautiful We Are tuh kayak udah ada apa sih namanya, kayak bangunan yang sebenarnya itu kayak kita tuh nyebutnya kayak Atlantis yang terpendam gitu, Atlantis yang menang. Jadi di situ udah dibikin semua dunianya, terus ada gua-gua dan lain-lain, dan kita tinggal menyesuaikan tempat yang hampir persis yang ada di dalam Lumion sama yang ada di dunia nyata. Jadi untuk pengambilan CGI juga sebenarnya jangan terlalu gitu. Jadi kalau misalkan mau ngambil CGI, usahakan itu harus gantian gitu. Untuk cutting gambar itu harus gantian dengan shoot-shoot yang ada di dunia nyata biar terasa lebih real gitu. Walaupun aku sendiri sebenarnya kalau yang Beautiful We Are masih kurang terlihat real secara gambarnya gitu, karena memang terbatas Secara visual ya. Secara visualnya karena memang terbatas waktu untuk rendering. Jadi di aplikasi itu tuh kalau kita udah mainannya 3D, aplikasi 3D itu rendering itu bisa makan waktu, bisa harian, bahkan bisa kayak bulanan buat render doang kalau misalkan kita mau realistik gitu gambarnya. Dan itu paling terbentur di situ, sementara kita pengen cepet kita share karyanya, dan memang udah terlanjur bikin jadwal untuk keluar untuk diupload, ya udah kita semua percepat dan akhirnya jadi nggak terlalu real. Padahal itu sebenarnya bisa real ketika renderingnya kita bikin yang paling lama gitu, kualitas yang paling realistik. Nah, kayak proses itu kita butuh CGI untuk menampilkan dunia fantasi gitu. Peran DOP di Alfi yang dalam artian ini kamu itu seperti apa, Zar? Ataukah penentuan, oh ya ketika kita scene ini kita harus memakai bangunan-bangunan seperti ini. Apakah proses kreatif itu DOP itu memberikan saran atau bagaimana di Alfi? Apa memang pure semua itu dari Alfi, terus kemudian kamu berusaha untuk memvisualkan, atau ada timbal balik antara sutradara dengan DOP-nya? Lebih timbal balik sih sebenarnya. Jadi memang Alfi itu dia memang idenya tuh gila-gila sih. Jadi dan alhamdulillahnya aku memang cukup bisa untuk menerjemahkan ide-idenya itu. Jadi bayangannya dia kayak gimana, dia punya konsep kayak gimana. Habis itu aku yang biasanya menentukan untuk pengambilan tertentu, aku langsung sharing di lokasi. Jadi itu dia yang aku bilang, aku tuh nggak terlalu berpatok sama shootlist atau storyboard, karena memang itu cuma bahasan. Kalau misalkan yang sejauh ini cuma bahasan kayak
ya udah kita punya patok kayak itu list yang sekiranya kita belum ambil itu doang. Jadi dan itu pun cuma garis besar doang gitu. Sejauh itu abis kita list itu kita cuma kita langsung eksekusi aja. Jadi lebih ke diskusi di lokasi langsung. Jadi memang aku juga nggak bisa ngejelasin secara tekstualnya kalau misalkan aku sama Alfi itu bikin dan tektokan untuk ngedebatin nanti shootnya kayak gini itu nggak yang berdasarkan shoot list gitu. Jadi langsung kayak di lokasi. Menurut misalkan Alfi nih, Jar, gue pengen yang di sini tuh misalkan yang pas Linka berubah pakai gaun yang warna emas itu. Ya. Nah, bagian itu misalkan, Jar, gue pengen Linka tuh nanti berubah, gimana kira-kira teknisnya. Jadi udah gue kayak langsung mikir di lokasi kayak ya udah kita pakai green screen, terus dia dinaikin ke meja, terus nanti muter aja. Jadi kayak itu sebenarnya hal yang simpel gitu sebenarnya. Kalau misalkan diomongin tuh kayak hal simpel, tapi kalau secara pengambilan itu cukup berkali-kali. Dan memang scene yang perubahan itu scene yang lumayan susah karena apa ya, untuk bikin semulus itu susah banget. Bahkan itu pun yang kemarin aku ngambil tuh sebenarnya nggak terlalu mulus gitu untuk perubahannya, karena memang masih belum nyampe ke sana gitu mungkin ilmunya. Ya, jadi kayak masih butuh cari referensi lagi, butuh lihat tutorial lagi gitu di YouTube atau ya sebenarnya sejauh ini kayak gitu. Atau scene, coba di share screen yang kedua. Ini yang jadi ini, apa ya? Yang ingin saya tanyakan lah ke Tazar gitu kan. Kalau tadi sempat dia suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Iya, suaraku juga kalau kurang jelas bilang ya. Jelas, Pak. Jadi kan tadi karena dari Mas Tazar mungkin agak pelan. Oke, tadi Tazar sempat bilang kalau di masa pandemi ini dia mengalihkan gambar itu ke apa CGI gitu kan. Nah, posisi Alfi itu beberapa bulan itulah saya sempat mengikuti itu banyak sekali shot outdoor, terus kemarin yang terakhir dengan siapa itu, dengan Feby ya, dengan Feby Putri itu dia bikin story gitu malah yang benar-benar terkonsep gitu malah. Nah, kalau Tazar bilang tadi dia hanya merespon keadaan dengan, sedangkan kalau menurut saya video klip di Rindu Tak Bersuara itu betul-betul terkonsep sekali gitu loh. Mulai dari story-nya, mulai dari packaging-nya gitu kan. Nah, itu bisa diceritakan nggak, Zat, prosesnya gitu? Atau mungkin saya hanya salah menebak? Atau mungkin seperti kita dulu waktu belajar sering merespon aja? Kalau yang ini memang lumayan ada story-nya sih memang. Aku coba bikin waktu itu storyboard apa ya? Storyboard bukan. Alfi bikin storyboard, terus aku bikin shootlistnya yang di sini. Jadi pas yang Rindu Tak Bersuara ini, kalau nggak salah dulu ada storyboard dan ada shootlistnya. Karena ini juga salah satu, bukan salah satu, ini kayak video klip pertama kayaknya yang ada yang cukup agak detail gitu untuk story-nya kan. Iya, betul. Apa tadi yang ditanyain, Jar? Jadi posisinya itu apakah prosesnya itu loh, Jar? Jangan di video klip sebelumnya itu kan seperti oke lah gambar kita bergerak, kita pakai drone gitu kan. Tapi di Rindu Bersuara ini keluar dari apa ya? Keluar dari ranahnya kamu sebagai DOP gitu kan, dan ranahnya Alfi, shot-shotnya itu loh. Nah, itu prosesnya penciptaan itu bagaimana? Aku bikin shootlist di sini. Sebenarnya shootlistnya juga nggak yang beneran nggak yang sesuai sama prosedur pembelajaranku di kampus dulu. Jadi shootlistnya cuma sekedar di notes juga,
cuma di notes di HP. Habis itu aku cuma nulis detail pergerakan si talentnya. Jadi misalkan nih di Rindu Bersuara ini kan kayak awal kayak dengan nuansa yang cukup mengelamkan gitu. Terus ada hujan. Terus masuk ke dalam, terus ada shoot padat ke radio, nyalain radio buat nyalain musiknya, buat mulai musiknya. Itu balik lagi kalau untuk shootnya itu semuanya tetap masih ngelihat keadaan gitu. Jadi aku cuma nulis establish rumah. Jadi kayak nggak ada namanya close up atau wide angle atau apa. Jadi aku nggak pernah nulis pengambilannya. Aku cuma nulis kayak ya udah establish rumah, habis itu masuk ke radio, nyalain radio, habis itu Nabila jalan atau misalkan Nabila berkaca, bercermin, habis itu di belakangnya ada apa sosok monster gitu, habis itu shoot peti mati atau lain-lain. Itu semuanya bener-bener yang aku nggak nyatetin framing kameranya, cuma nyatetin secara apa sih namanya skripnya aja. Jadi skrip yang udah jadi panjang aku pecah jadi per shoot gitu. Cuma aku tetap nggak nyatetin si ininya. Jadi memang tetap masih merespon keadaan gitu. Dan aku pun di situ yang setting lighting juga sama temenku. Jadi memang di timku itu belum banyak yang bisa setup lighting. Jadi yang setup lighting ya akhirnya aku juga, yang setup kamera aku juga. Jadi memang ya cukup multitasking lah. Ya, dan itu memang sebenarnya sangat melelahkan, tapi kalau untuk bikin karya itu menurutku semakin banyak orang tuh semakin susah diaturnya, serius. Jadi mendingan sedikit dan gampang untuk ngatur orangnya. Yang lain silakan untuk bertanya, Mas Aska dipandu. Yuk monggo yang dari teman-teman. Ya dari teman-teman kayaknya tadi udah ada yang ingin menyampaikan sedikit unek-uneknya lah. Monggo teman-teman. Mas Solah itu tunjuk tangan, Mas Solah. Saya Taufik Soleh. Mas Aska mau bertanya. Oke, monggo Mas Taufik Soleh. Ya, kan Mas Prakoso ini mungkin ini apa? Ketika di lapangan ini tidak terpaku dengan shortlist ya, atau storyboard untuk mengambil gambar. Nah, yang saya tanyakan ini mungkin karakteristik atau ciri khusus pengambilan yang apa ini di video-video Alfiref ini apa yang apa ya? Jadi apa itu karakter dari shot-shot yang apa itu yang ada yang diambil di production Alfiref ini apa ini yang menjadi apa itu ciri khusus yang dijual gitu kan ciri khas. Menurut saya kan setiap PH ini punya ciri khas, mungkin itu tujuannya untuk daya jual agar berbeda dengan yang lain dan memiliki ketertarikan tersendiri gitu. Terima kasih. Monggo. Oke, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi gini, kalau sejauh ini yang kita lakuin memang kalau yang jadi ciri khas kita itu moving kameranya. Jadi memang banyak shoot-shoot yang menggunakan kayak stabilizer.
banyak shoot yang menggunakan stabilizer yang itu apa ya, kayak pergerakan yang memang mengikuti pergerakan orangnya gitu. Jadi kayak bukan shoot yang statis kayak still, itu tuh paling jarang kita pakai gambar-gambar yang memang kayak close up. Bahkan close up pun enggak juga sih. Close up juga bahkan masih banyak yang pakai stabilizer. Jadi kalau dari kita memang secara ciri khas itu orang kebanyakan ngertinya shoot kita itu banyak shoot yang moving gitu, moving kamera. Jadi memang pergerakan yang itu menggunakan stabilizer atau menggunakan drone gitu. Jadi kayak kejar-kejaran gitu dari atas, atau misalkan shoot yang pakai drone. Dan shoot kita tuh biasanya yang cuttingannya tuh padat banget gitu. Dan itu apa ya? Kan yang edit ini tiap kali apa sih, semua konten rata-rata semua video klip itu yang edit kan Alfi sendiri, dan dia sendiri memang orang musik yang ngertukan dan ngerti di mana dia bisa ngekat yang enak untuk nggak, pokoknya gimana caranya sih cuttingan ini tuh nggak yang di telinga sama di mata itu tetap sinkron gitu. Itu kayak itu sebenarnya sense-nya orang musik sih. Jadi kelebihannya orang musik sebagai editor itu sih. Jadi selain dia bisa ngekat dan ngolah gambar, dia juga punya sense cuttingan yang memang itu bisa kayak orgasm lah, bisa bikin telinga kita sama mata kita tuh dimanjakan gitu. Jadi kita memang shoot-shootnya kebanyakan yang moving kamera dengan menggunakan stabilizer dan drone. Itu ciri khas yang sejauh ini banyak orang taunya itu. Dan yang Ridho Tabek yang storytelling sama kayak yang Mother Earth gitu, itu juga salah satu percobaan. Jadi memang kita tuh orang yang coba-coba bikin karya, trial and error. Dan sistemnya di sini tuh gini, kalau misalkan karya itu pokoknya gini, kita nggak akan upload apa ya kata-katanya biasanya tuh, pokoknya kalau misalkan itu karya udah diupload, itu berarti tandanya udah cukup layak untuk diterima sama masyarakat gitu. Karena kalau misalkan banyak kita syuting yang memang itu nggak diupload juga karena gini, apa ya, kayak kita tuh suka nggak puas dengan hasil kita, dan kayak ya udah itu jadiin pelajaran aja gitu. Kita banyak banget syuting yang kita ambil tapi kita nggak upload karena memang kita nggak puas dengan hasilnya gitu. Jadi memang ya sekitar mungkin dari sekian banyak yang udah kita upload, 30% sebenarnya masih ada yang nggak kita upload gitu. Jadi itu cuma 70% yang kita upload karena itu tadi kita tuh orangnya gak gampang puas dengan hasil kita sendiri. Jadi banyak memang agenda-agenda syuting yang akhirnya itu cuma dijadikan pembelajaran dan percobaan buat kita. Dan alhamdulillah juga ada beberapa yang memang itu baru percobaan pertama tapi masih bisa memuaskan. Jadi istilahnya kalau nggak bagus ya mendingan gak usah diupload gitu, gitulah. Jadi kayak nggak puasan lah orang. Itu tadi ya mungkin bisa menjadi ciri khas dari Alfiref. Itu shot-shot yang moving gitu, Mas Azhar. Betul sekali. Dan karena yang moving lebih berasa. Dipadukan dengan musik. Ya. Terus dari teman-teman yang lain, kalau ada yang ingin didiskusikan, monggo. Assalamualaikum, mau tanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini saya mau tanya yang tentang Beautiful We Are itu yang dibawakan oleh Hanin ya, Kak? Ya. Kan itu kan mengangkat
artis-artis ibu kota yang saya sendiri kan juga mengikuti Hanin gitu. Bagaimana kerjasamanya kok? Aku memang videonya bagus, culture for Indonesia. Itu kesulitannya dalam pembuatan bagaimana, dan pada animasinya juga bagus, itu bagaimana sistem pembuatannya Kak? Terima kasih. Oke. Apa ya? Iya. Sejauh ini kalau untuk kita kolaborasi dengan kayak artis-artis yang cukup terkenal gitu, itu sebenarnya kita tuh udah kayak kalau misalkan orang-orang yang terkenalnya berawal dari YouTube atau Instagram, itu kan kalau Alfi sendiri kan masuk ke komunitas Indomusikgram. Nah, di Indomusikgram itu mereka bisa saling kolaborasi gitu di situ. Jadi kayak ya udah tinggal apa sih namanya? Tinggal saling ngontek aja gitu. Kalau secara kerjasamanya. Terus Alfi sendiri sebenarnya orangnya yang dia bukan mementingkan artisnya, tapi memang mementingkan gimana caranya musik ini cocok dengan suara seseorang gitu. Jadi bukan berarti dia memilih artis tertentu karena memang dia kan. Dulu pun awal-awal kalau misalkan pada tahu Jody, kita udah kolaborasi sama Jody itu dari dia nggak terkenal, maksudnya dari dulu yang aku ingat banget dulu tuh followersnya aja masih 7.000 gitu. Kalau misalkan kita bicara standar orang terkenal gitu. Kayak followers Instagramnya aja tuh dulu masih 7.000, tapi memang si Jody cocok untuk menyanyikan salah satu lagu yang mau si Alfi cover atau si Alfi mau bikin gitu. Jadi memang kalau secara pemilihan vokalisnya itu nggak bergantung dari seberapa terkenal orangnya gitu. Terus kalau dari segi kesulitan pembuatan Beautiful We Are itu apa ya kesulitannya? Ya kesulitan sejauh ini karena memang kita nggak ngerasa itu kesulitan. Itu kita tuh udah ngerasa syuting itu adalah permainan gitu. Syuting itu kayak liburan. Jadi syuting itu udah kayak liburan buat kita. Jadi itu ketika kita trial and error, kita bingung, kita pusing, itu udah bagian dari kalau kita main ya udahlah. Kadang kan kalau main juga ya Allah ada apa di jalan gitu. Nah itu syuting tuh udah kayak gitu buat kita gitu. Jadi kita nggak ngerasa ada kesulitan di situ. Kesulitannya paling cuma dari budget. Karena memang sejauh ini sering kali kita syuting yang hampir 90% kayaknya syuting-syutingnya Alfi itu tanpa sponsor gitu. Jadi ya kesulitan kita cuma di budget. Kalau misalkan ada budget yang lebih tinggi yang bisa nyponsorin kita tuh mungkin kayak kita bisa eksperimen lebih lagi gitu dengan ide-ide kita yang masih belum kita eksekusi. Karena memang ide-idenya sebenarnya udah banyak, udah kita tampung di bank ide gitu. Oh ya, tips juga nih. Untuk teman-teman yang masih belajar juga, aku ngomongin ide tadi, mulai peka gini. Aku tuh dari zaman kuliah, mulai peka ketika aku tiba-tiba ngide atau tiba-tiba kepikiran ide untuk bikin apa itu harus mulai dicatat di notes kalian. Itu bisa jadi bank ide suatu saat kalian kalau misalkan bikin karya, itu kepikiran aja. Kok orang yang minum ini kok bagus ya kalau misalkan dibikin gini. Nah, itu yang kayak gitu, itu langsung catat di notes. Karena itu juga udah lakuin dari aku mau bingung mau bikin sesuatu, ide dasar yang nggak tahu kayak gimana, aku buka bank ideku buat nge-refresh otakku gitu. Itu tips juga buat teman-teman yang mulai belajar di dunia audiovisual. Itu harus mulai peka, karena memang semakin kita peka dan semakin kita menjiwai di situ akan semakin banyak momentum-momentum yang itu bikin kita sadar kalau itu tuh sebenarnya bagus untuk kita eksekusi gitu. Kayak gitu. Ada lagi? Siap, Kak. Mungkin itu Mas Dwi yang perlu kita garis bawahi tadi, menikmati proses syuting sama dengan liburan. Nah,
Ini yang mungkin agak ya mungkin masih sulit lah kalau di lingkungan teman-teman kita menikmati sebuah proses. Itu yang perlu kita pelajari untuk saat ini. Untuk berikutnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Saya mau tanya ke Tazar. Dari Pak Fajar. Enggak. Zar, kalau untuk penentuan shot itu bagusnya gambar dengan makna yang harus kita dulukan mana? Nah, bagus ini, Pak. Menurut Tazar yang sudah banyak berproses lah. Oke, gambar itu berarti kameranya. Ya, gambar hasil dari kamera gitu kan. Hasil dari kamera. Visualnya. Intinya kita kan? Bukan framing ya kan? Ya, betul. Bukan framingnya, bukan. Aku lebih ke makna. Kalau misalkan kayak gitu ya, aku lebih ke makna. Karena memang sering kalau misalkan teman-teman lihat juga kayak banyak video-video yang viral, banyak video-video yang cukup terkenal itu kadang kameranya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Tapi secara makna atau secara story dia bagus banget. Menurutku lebih penting story-nya dan lebih penting maknanya daripada kameranya gitu. Ini bicara kamera ya, karena kalau orang-orang yang udah di audio visual, maksudnya orang-orang kameramen gitu, walaupun kameranya jelek, dia paling nggak bisa ngambil framing yang bagus gitu, dan yang sesuai makna yang mau kita sampaikan. Jadi untuk teman-teman kalau mau mengambil gambar, intinya adalah tidak semena-mena gambar itu bagus harus kita ambil. Kurang lebih seperti itu ya, Jar ya. Tapi kalau mengesampingkan yang namanya makna ya sama aja. Iya. Soalnya banyak juga kayak video-video yang aku lihat pun, misalkan video-video banyak kayak apa ya? Aku banyak lihat video orang luar itu dia secara kualitas, secara pengambilan itu udah bagus-bagus, tapi itu nggak ngena gitu, nggak ada jejaknya di pikiranku karena memang dia kayak cuma nge-compile atau cuma gabungin shoot yang ya udah jatuhnya kayak dokumentasi yang digabung-gabungin aja gitu, nggak ada story-nya gitu. Aku lebih suka video yang ada story-nya daripada video yang cuma sekedar apa sih, kalau misalkan kata orang-orang event itu, video event tuh apa sih, Jar? Kalau misalnya video beres event? Yang mana? Jadi kita video after movie ya. Jadi kalau after movie itu aku nggak terlalu suka karena itu cuma gabungan doang. Kecuali after movie-nya ada satu guide. Misalkan ada satu guide orang yang memang itu udah dikonsep dari awal, orang ini yang akan membimbing kita penonton untuk ngikutin proses after movie-nya. Jadi kayak semi dokumenter. Karena itu bakalan lebih berjejak di kepala kita. Nah, mana Jar? Tazar ini kan lumayan udah lama lah kalau saya bilang itu dia itu setelah saya lulus dan tidak bertemu lama gitu kan dengan dia sudah melalang buana gitu. Nah, melalang buananya dia itu kan mungkin menciptakan kepekaan terhadap terhadap hasil gambar yang bermakna menurut dia gitu kan. Nah, kan menurutmu untuk teman-teman yang baru memulai proses kepekaan terhadap makna suatu gambar itu apa yang harus dilakukan gitu? Banyakin nonton. Serius, banyakin nonton referensi ya. Orang audiovisual itu memang harus itu kuncinya sih. Jadi banyakin nonton film, banyakin nonton video klip, banyakin nonton dan itu maksudnya jangan nonton yang cuma yang mainstreamnya aja ya. Jadi kan seringkali ada yang ya banyakin nonton tapi nonton hal yang mainstream aja gitu. Tapi banyakin juga nonton yang agak berbeda gitu. Biar referensi kita semakin banyak gitu. Dan kita bisa ngegabungin semua itu dari yang mainstream sama yang eksperimen gitu, video-video eksperimen gitu. Jadi biar kita bisa gabungin. Karena semakin banyak kita nonton, dan nonton pun jangan yang gini. Kalau aku nonton biasanya 2 kali.
seringkali kalau misalkan kita nonton film bagus itu aku bisa 2 sampai 3 kali buat apa? Untuk yang pertama aku biasanya menikmati ceritanya. Terus yang kedua aku ngelihat jadi bisa berkali-kali terus baik nonton. Itu hal baik atau hal buruk menurut Bapak dosen kira-kira? Ya kalau saya menyarankan ke teman-teman ya tetap banyakin Iya. nonton di mana-mana. Benar Gitu kan. ya, memang harus gitu. Sampai terkadang itu saya boleh bilang jangan anggap dirimu sebagai videographer atau filmmaker kalau nggak banyak menonton gitu kan. Kita menonton juga untuk cari referensi gitu. Benar banget. Terus selingin juga kayak nontonin tutorial di YouTube itu gila, sekarang di YouTube itu udah enak banget lah buat belajar. Buat misalkan kalian fokusnya di bagian apa, entah itu di bagian kameramen atau artistik atau apapun itu, aku juga masih sering update gear-gear terbaru sekarang yang memang bakalan nunjuk oleh penggunaannya, paling nggak tahu cara setupnya secara teknis gitu, kayak misalkan kita lihat di video tutorial gitu. Karena tidak menutup kemungkinan ada kesempatan mungkin di suatu saat gitu, suatu hari kalau misalkan kita bakalan nyoba alat itu gitu. Jadi jangan ya, dan maksudnya jangan cuma nonton film-film doang, juga tontonin juga kayak tutorial gitu. Itu termasuk tontonan ya, semuanya juga tontonan sih. Pada akhirnya semua tontonan. Gar, kalau apa ya, kalau boleh saya bilang itu kita belajar itu dulu dari alat yang mungkin kalau zaman sekarang itu alatnya sudah ketinggalan zaman gitu kan ya. Bener banget. Penting nggak sih kita ngulik alat-alat apa ya, mana analog gitu lah, untuk kita mendapatkan feel mengambil gambar gitu. Alat-alat analog itu contohnya? Ya kayak mungkin lensa sekarang kan lensa itu kan banyak sekali ya, lensa kecil itu udah menghasilkan gambar yang bagus gitu kan. Terkadang juga ada orang yang idealismenya, wah lensa aku ini harus lensa yang benar-benar manual, harus begitu. Menurut Azhar bagaimana? Untuk mendapatkan gambar yang baik, apakah harus kita memakai alat yang mahal itu atau bagaimana? Untuk menghasilkan gambar yang baik, yang baik bermakna gitu kan? Yang baik. Apakah kita harus betul-betul ya itu maksudnya gini, kalau yang baik itu maksudnya yang bagus gitu, gambar yang bagus itu enggak ya. Itu sebenarnya kalau bagian itu menurutku memang harus yang mahal. Karena apa? Karena gini, gambar yang bagus itu maksudnya kualitas gambar ya. Kalau secara kualitas gambar itu enggak, maksudnya semakin mahal kameranya itu jelas semakin bagus. Tapi ketika kita nggak tahu cara pemakaiannya, ketika kita nggak tahu semua seluk beluknya di kamera itu kan akan percuma gitu. Jadi untuk aku sendiri, aku sejauh ini sama reproduction sama Alfi, kameraku itu bukan full frame. Yang aku pakai di YouTube itu semua pakai kamera 6500 kebanyakan. Itu bukan full frame, itu masih APS-C. Yang penting tuh gini, kita tahu kita tahu semua seluk-beluk tentang kamera itu, kelebihannya apa, kekurangannya apa, cara kita menanggulangi kekurangannya kayak gimana. Dan pokoknya gunain kamera sesuai kebutuhan. Gunain semua alat sih, bukan kamera aja. Semua alat tuh sesuai kebutuhan aja. Kalau misalkan kita nggak terlalu butuh full frame, nggak terlalu butuh lensa yang mahal kayak lensa full frame kayak gitu kan, tuh jelas mahal-mahal gitu. Kalau misalkan kita nggak butuh gitu, dan pengertian butuhnya itu adalah gini, kita misalkan mau ngambil untuk kebutuhan di YouTube doang, atau kebutuhan untuk tugas, itu pakai HP aja udah cukup menurutku. Karena apa? Karena kita bukan ngupload untuk apa ya, untuk bukan buat bioskop gitu. Kita nggak butuh 4K, kita nggak butuh kamera yang terlalu tajam gitu.
untuk kita preview untuk bisa ditonton sama banyak orang gitu. Kita butuh, yang penting ini kamera tuh bisa kita pakai dan hasil gambarnya masih enak dilihat di HP gitu. Dan itu HP aja, maksudnya kamera HP itu kan kita ngambil pakai kamera HP atau enggak ngambil pakai kamera-kamera yang bukan full frame, itu kalau dilihat di HP di editing itu udah enak kok. Cuma memang semakin bagus kameranya ya itu udah jelas lah, semakin mahal kameranya semakin bagus hasilnya gitu. Jadi kalau aku sendiri ya penggunaan kameraku sesuai kebutuhanku. Kayak gitu. Untuk informasi ya, dulu itu saya sama Tazer itu ngalamin yang namanya kaset Tazer ya, yang gambarnya itu ya Allah buram sekali. Nah, untuk posisi ini Jar, mau tanya posisimu sebagai director of photography, kemudian Alfi sebagai direkturnya dan mungkin scriptwriternya. Nah, saya mau tanya di editingnya. Hubungan antara director of photography di editingnya, apakah kamu tetap mengawal shot-shotmu itu atau hanya mengambil di lapangan kemudian saya serahkan ke editor untuk mengedit gitu? Kalau aku biasanya langsung serahin ke editor sih, karena apa ya, yang ngedit juga kan Alfi sendiri, jadi dia yang udah ngerti gitu, dia udah tahu dia yang dia mau gitu, dia sutradaranya iya, dia yang punya idenya dan dia editornya juga, jadi itu kayak udah paket komplit gitu loh. Kalau misalkan kita bikin karya buat YouTube dong ya, kalau misalkan buat YouTube itu udah paket komplit yang sebenarnya itu justru itu yang mahal gitu loh, yang orang nggak banyak orang yang bisa lakuin gitu. Jadi itu juga mempermudah kerjaku gitu, mempermudah kerja sebagai DOP, karena kalau misalkan secara struktural atau secara tekstual gitu ya, DOP tetap harusnya ikut ngawal untuk apa sih namanya di meja editing, di post production ya. Terus apa namanya, paling kalau aku lebih ke kalau ada gambar yang memang kurang atau jadi kayak aku tuh biasanya komentar ketika itu editnya udah jadi nih, sebelum mau diupload biasa preview bareng, dan aku ngerasa misalkan gambar ini kurang nih, masih bisa diambil nih, ya udah itu baru, maksudnya peranku paling cuma di situ aja. Jadi lebih ke kalau misalkan ada shoot yang memang aku nggak puas dengan hasil shootku sendiri, aku biasanya minta untuk retake lah yang ini gitu, karena aku nggak puas gitu, aku sendiri kayak nggak puas sama hasilnya kayak gitu. Jadi sering retake apa enggak Jar waktu produksi? Enggak sih, enggak terlalu. Paling kalau hitungan persentase mungkin 20% lah retake. Ya. Ini yang lain silakan untuk bertanya. Jangan saya terus kesannya untuk saya dan Tazer ini reuni gitu. Iya, jadinya reunian ini. Kalau kita ngobrol berdua kan bisa video call aja, Jar. Iya. Yang lain dong, silakan bertanya. Iya. Monggo, yang teman-teman yang lain. Mas Tajar mau bertanya. Ya, Mas Zainul Ubed. Seorang DOP kan mata dari sutradara. Nah, sedangkan Mas Tajar tadi berbicara itu tidak harus membuat shortlist karena itu langsung terjun ke lapangan. Nah, untuk mengembangkan ide dari sutradaranya itu gimana, Mas? Karena kan tidak tadi kan shortlistnya yang hanya garis besarnya saja. Oke, terima kasih Mas Zainul Ubed. Mas Zainul Ubed. Kalau aku tadi kan udah bilang kalau misalkan aku sama Alfi itu karena memang chemistry-nya yang udah kuat gitu. Jadi ketika dia tuh punya ide dan dia sharing ke aku langsung cerna dan aku coba titikin. Maksudnya aku coba ambil poin-poin yang memang itu pengambilan yang wajibnya gitu. Jadi pengambilan wajib itu kayak
harus ada misalkan di bagian tertentu ada penarinya gitu. Di bagian tertentu ada gambar yang misalkan ada gambar white atau ada gambar siluet kayak gitu. Jadi kalau aku sama Alfi lebih apa ya? Makanya aku bilang tadi juga sebenarnya nggak bisa ditiru atau cukup sulit untuk ditiru kalau misalkan ngikutin workflow yang aku jalanin, karena itu kita tuh udah sering produksi bareng, sering banget apa sih namanya ya saling salah-salahin kayak gitu, kayak akhirnya terbentuk chemistry dan di situ semakin cepat untuk kita menanggapi ide masing-masing gitu. Misalkan Alfi punya ide buat bikin penari berapa orang gitu. Terus aku juga punya ide buat nanti penarinya penempatannya gini. Nah itu jadi langsung aja gitu, karena memang kita udah saling percaya dengan personal masing-masing gitu. Dia Alfi udah percaya sama aku kalau misalkan aku bisa ngambil gambar yang bagus, atau aku pun udah percaya kalau misalkan idenya dia tuh udah yang terbaik gitu kalau misalkan secara obrolan gitu. Jadi kayak itu udah apa ya tadi aku bilang tadi kayak sebenarnya agak susah untuk ditiru, karena memang kalian harus menyatukan visi misi dulu, terus harus semakin kuat dulu ininya apa sih namanya tadi, chemistry-nya. Jadi kalau untuk nentuin shot ya tetap di lapangan, karena aku cuma nulis poin-poin pentingnya aja gitu, nggak nulis framingnya, nggak nulis dia mau white atau ini. Paling treatment tertentu kayak misalkan aku sendiri kan sejauh ini baru punya lensa wide sama lensa 35, nggak punya lensa 70-200. Jadi kalau misalkan ada treatment tertentu yang memang itu perlu menggunakan alat yang nggak kita punya, itu baru jadi catatan yang penting gitu. Jadi catatan yang memang kita perlu highlight gitu. Dan seringkali yang kayak gitu pun masuknya di kategori eksperimen, di percobaan baru. Yang jelas kalau misalnya percobaan baru kita pasti catat cara teliti. Apakah terjawab? Udah, Mas. Ya mungkin kalau bisa dikatakan jenengan dengan Mas Alfi ini sudah satu frekuensi, Betul banget itu. Satu misi. Mungkin kan kesamaan visi misi antara si director dan DOP-nya ya Mas. Ya benar. Dan dari teman-teman yang lain, monggo kalau ingin bertanya. Assalamualaikum, bisa didengar? Bisa. Oke. Di sini saya coba mau bertanya, Mas Tajar ini pernah nggak saat membuat suatu karya pernah dicemooh atau karya itu jelek atau gimana itu yang membuat diri kita down dan pesimis dengan karya ini dan membuat kita ini serasa malas gitu untuk melakukan membuat suatu karya lagi. Dan bagaimana ini Mas Tajar bisa menangani mana sih bahasanya? Ya cari solusinya gitu. Ya cari solusinya itu loh. Dari kedonan itu tadi itu bagaimana Mas? Ya cukup itu aja. Oke, siap. Terima kasih Muhammad Khairul Abidin. Oke, kalau aku sendiri pertanyaan itu ya itu jelas aku pernah. Yang orang itu apa sih ini pengambilannya kayak gini, apa sih jelek banget, itu jelas pernah sih. Itu cukup sering gitu. Dan sampai sekarang pun masih ada aja orang yang kayak gitu. Buat aku sendiri
itu ya udah, itu jadi bahan evaluasi. Makanya aku gak gampang puas dengan pengambilanku gitu. Habis itu cara aku menyemangati diriku sendiri buat biar aku tetap bisa bangkit dari keterpurukan itu, dari ngedi itu. Cuma meyakinkan diriku bahwa karyaku bakal menemukan penontonnya sendiri. Jadi semua karya itu akan menemukan penontonnya sendiri. Karena semua karya akan menemukan penikmatnya sendiri, bukan penontonnya, penikmatnya sendiri gitu. Jadi kamu nggak usah ngerasa terlalu pesimis atau terlalu ngedown gitu, karena apa ya, banyak orang juga yang katakanlah gini, musik aja ada genrenya ya, video film semua ada genrenya, berarti kan ada juga penikmatnya gitu. Jadi ketika kita bikin karya ya, kalau misalnya kita masih dicemooh ya berarti itu kita belum nemu penikmat kita aja gitu. Tapi bukan berarti kita nggak terus-terusan diam di tempat, terus-terusan yang bikin hal-hal yang sama terus-terus kayak gitu doang gitu. Kita juga tetap perlu explore, perlu eksplorasi, perlu mengupgrade diri kayak gitu. Gimana? Cukup terjawab? Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Jadi itu untuk memotivasi diri kita sendiri, Mas Hafidin. Mungkin kalau karya kita mendapat kritikan, mungkin kita belum menemukan penikmatnya atau penonton yang sesuai dengan apa yang kita buat. Kemudian lanjut pertanyaan berikutnya. Ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya. Ya, Mbak Sania, monggo. Bagaimana perjalanan Alfiref sampai bisa sukses sekarang ini? Mungkin kan dari produksinya kan nggak mudah ya, dari merintis dari awal sampai sebesar ini. Mungkin apa ada target khusus 1 bulan berapa kali produksi seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sania Firda. Jadi gini, kalau ngomongin dari awal itu aku sama Alfi produksi video itu memang pure untuk karya. Aku sendiri sendiri bikin video mulai coba-coba sebelum, jadi dulu tuh yang masih proses perjalanan kita dulu sama sekarang memang agak beda. Yang dulu kita masih bisa produksi tiap minggu atau paling nggak tiap bulan gitu. Yang sekarang itu udah makin susah karena mulai kebagi waktunya, entah itu dari apa sih namanya, manggung-manggung off air atau mulai ngurus-ngurus bisnis yang lain gitu. Makanya
kita sebenarnya nggak terlalu mematok karya kita harus dibikin sebulan berapa kali. Karena semakin kita patok itu bakal ada namanya pilihan. Mau kualitas atau kuantitas gitu. Karena itu nggak akan bisa kita pilih dua-duanya. Itu hal yang mustahil menurutku. Apalagi orang-orang yang kere kayak kita-kita di sini gitu. Untuk memilih kualitas dan kuantitas secara bersamaan itu hal yang mustahil gitu. Makanya kita mendingan pilih kualitas daripada kuantitas. Begitu? Apakah terjawab? Yes, ya, terima kasih. Siap, sama-sama. Mungkin selanjutnya ingin bertanya lagi, Mas Kanada. Silakan. Halo. Suaranya kurang jelas tadi. Suaranya belum masuk, Mas Nada. Yang sempurna itu seperti apa? Halo? Udah masuk? Udah? Gini, pertanyaan pertama, kalau menurut Mas Tazar nih ya, di mata Mas Tazar, DOP yang bagus atau bisa disebut DOP yang sempurna itu yang seperti apa? Terus untuk yang kedua, kalau yang sekarang ini kan banyak sekali tuh film-film yang sutradara itu merangkap jadi aktor lah ibaratnya. Kalau bicara film besar sih mudah, soalnya kan sutradara itu pasti ada asistennya. Maksudnya film besar pasti krunya banyak lah. Nah untuk kayak misal kayak seperti kita ya mahasiswa yang ibaratnya orang-orangnya terbatas. Nah kita sendiri itu ingin film yang kita buat itu sempurna. Nah jadinya kita sebagai sutradara juga ingin sebagai aktor dan juga biasanya juga ingin sebagai DOP nih. Nah, agar tugas-tugasnya itu ibaratnya sempurna lah Mas, itu harus gimana ya? Posisi kita ingin menjadi sutradara. Nah, kan kita juga ingin film kita sempurna. Jadi kita aktorin sendiri gitu loh. Jadi untuk bisa terlihat ya maksudnya untuk memanajemen itu harus gimana? Makasih. Oke, siap. Eka Nanda ya tadi. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi gini. Yang jelas kalau pertanyaan terakhirmu itu butuh kerja keras sih. Jadi itu cuma bisa dibayar dengan kerja keras. Kerja keras itu ya semakin banyak tugas kita, berarti semakin banyak yang harus kita pelajarin gitu. Karena kata-kata sempurna pun sempurna di mata siapa dulu gitu. Karena mau sampai kapan pun kata sempurna itu sebenarnya nggak akan ada gitu. Pasti ada aja kurangnya. Jadi kesempurnaan itu dari kepuasan diri kita sendiri menurutku. Karena kalau aku sendiri kayak sebenarnya nggak pernah ngerasa sempurna dan karena memang nggak pernah ngerasa puas dengan hasilku gitu. Justru ketika kita gampang sempurna dan gampang puas, itu malah jadi apa sih namanya nggak jadi nggak peka gitu. Jadi nggak mau ngeksplor hal baru lagi. Karena udah ngerasa puas, karena udah ngerasa sempurna. Jadi kalau misalkan pertanyaanmu tadi itu lebih ke kerja keras. Kamu pengen jadi sutradara, pengen jadi pemainnya juga, sama pengen jadi DOP-nya juga. Kalau misalkan itu menurutku kalau misalkan sutradara sama DOP itu justru kayaknya susah deh. Itu kayaknya susah banget sih. Itu susah banget sih. Walaupun ya Alpi juga sebenarnya kayak gitu. Tapi itu susah banget. Itu butuh kerja keras sih. Itu butuh belajar yang apa ya? Kalau misalkan aku kasih tahu nih ya, dia itu orang yang nggak pernah main game. Karena Alfi itu orang yang nggak pernah main game karena main game itu
buang-buang waktu kalau kata dia. Jadi semua hal yang dia lakuin kalau misalnya lagi nganggur gitu atau lagi nggak punya aktivitas, dia cuma ngelamun buat mikirin sesuatu, buat mikirin apa sih namanya konsep selanjutnya, buat mikirin ide-ide lain gitu. Jadi memang harus mulai dari kerja keras dan yang pasti konsisten. Karena kalau misalkan kamu kerja keras nggak konsisten, itu bakalan apa ya? Ya udah cuma kayak semangat di awal doang gitu. Semangat di awal, wah gue menggebu-gebu nih pengen ini, semangat di awal nggak konsisten, ya udah nggak akan jadi apa-apa gitu. Karena yang paling penting juga konsisten. Kalau misalkan kamu juga perhatiin semua hal di YouTube, orang-orang YouTuber gitu, mereka kalau misalkan semakin konsisten, semakin cepat subscribernya naik gitu. Kategorinya aku pun kayak sama Alfi itu nggak termasuk konsisten untuk nguploadnya, tapi kita konsisten berkarya, tapi nggak konsisten di nguploadnya. Kayak misalkan konsisten ngupload seminggu sekali aja, wih subscriber udah pasti banyak gitu. Kayak konten-konten game, kalau misalkan di YouTube itu subscribernya walaupun banyak gitu, kreatornya banyak, tapi subscriber itu banyak semua karena memang mereka bisa konsisten gitu. Beda ketika orang itu nggak konsisten, ditambah ketika nggak konsisten kualitas pun nggak dijaga gitu, itu bakalan semakin jauh lah untuk bisa survive di ranah itu. Sebenarnya kalau misalkan aku bisa ngasih contoh juga kayak ya aku baru keinget pengambilan gambar, tapi kameranya tuh buluk, nggak ada color grading, nggak ada apa, kayak itu kayak video biasa gitu. Itu namanya Brian Furan, kalau misalkan teman-teman tahu, ada Brian Furan, dia bagus banget gitu. Dan dia juga orang yang nggak main kuantitas, dia kualitas juga, kualitas dari storyboardnya itu, bukan storyboard, dari storynya, storytellingnya. Terus balik lagi ke pertanyaan tadi yang awal, ngelihat DOP, aku ngelihat DOP kayak gimana? Aku sendiri ngelihat DOP kayak sebenarnya apa ya? Itu nggak yang jadi tumpuan atau kayak nggak jadi patokan apapun gitu ya. Aku ngelihat DOP ketika memang hasilnya bagus, aku tiru gitu. Dan aku nggak ada yang aku nggak punya sejauh ini, nggak punya nggak punya idola DOP yang jadiin patokanku untuk berkarya. Karena aku ngelihat semua orang yang memang bikin karya atau bikin video, bikin film, kalau misalkan karyanya bagus, ya udah aku contoh gitu. Kalau misalkan, karena gini kan, semua DOP sebagus-bagusnya DOP pasti ada momen dimana dia lagi fail gitu bikinnya, atau misalkan lagi nggak bagus gitu. Dan itu juga bisa jadi pelajaran. Maksudnya kita juga ngelihat, wah ini biasanya bagus terus kok tiba-tiba jelek gitu. Kenapa gitu? Ada apa gitu? Kita misalkan menganalisa, oh mungkin karena ternyata kameranya gini, atau mungkin ternyata pas syutingnya ternyata dia nggak yang bisa pure dengan dirinya sendiri gitu, karena dikontrol oleh pemegang kekuasaan kayak produser yang terlalu banyak mintanya kayak gini terlalu dikendaliin gitu. Kan ada juga hal-hal yang kayak gitu di dunia perfilman. Jadi memang aku juga nggak punya role model DOP yang aku jadiin contoh gitu. Begitu. Terjawab? Oh ya sudah Mas, makasih. Ya. Jadi mungkin untuk menjadi DOP yang lebih baik sering-sering itulah ya. Ibaratnya cari-cari pengalaman, terus soalnya kan kalau saya sendiri tuh kayak masih bingung tuh loh. Kalau pengambilan gambar itu yang bagus yang gimana? Takutnya kalau sembarangan kan ya itu nggak dapat gitu loh. Nah, ini itu
Itu tuh makanya aku bilang tadi perlu banyaknya trial and error. Karena semakin kita pikirin doang, itu cuma ada di kepala kita. Kita nggak tahu di eksekusinya kayak gimana. Kita nggak tahu kalau misalnya kita udah ngambil, apakah shoot kita bakalan sesuai sama ekspektasi kita, ataukah malah ekspektasi kita terlalu berlebihan karena kita takut shootnya jelek atau shootnya nggak sesuai gitu. Itu makanya cuma ada di kepala kita. Makanya aku bilang di awal tadi, seringlah kita trial and error gitu. Biar kita tahu kemampuan kita tuh udah sampai mana. Dan ketika itu mentok, kita nyari lagi referensinya. Kayak gitu terus diulang terus berkali-kali. Aku yakin itu bakalan sangat berpengaruh dan bakal kerasa perubahannya. Jadi kalau jangan kayak takut gini, takut itu sampai kapanpun itu kita nggak bakalan gerak jadinya. Kayak gitu. Oke, siap. Makasih, Mas Tazar. Siap, sama-sama Mas Eka. Untuk selanjutnya mungkin yang lain atau dari saya sendiri ini kalau tidak ada, saya juga ingin bertanya ke Mas Tazar ini. Siap. Yang pertama Mas, mungkin atau satu dulu ya. Bagaimana proses yang jenengan lalui sebagai DOP dalam menerjemahkan pesan atau maksud yang ingin disampaikan oleh director ini Mas Alfi. Prosesnya itu gimana Mas untuk bisa memutuskan shot ini terus dalam penyusunan naskahnya dan pemilihan story-nya itu apakah jenengan ikut berperan di dalamnya atau mungkin DOP hanya bekerja tukang nyekel kamera saja atau bagaimana? Itu gimana Mas? Oke, kalau dari prosesnya ya, sebenarnya kita kuliah juga nggak kepake banget, enggak gitu. Aku masih pakai dasar-dasar kayak dasar-dasar semasa aku kuliah dulu, yang itu secara otomatis bisa aku keluarin gitu, bisa aku pikirin atau bisa aku realisasikan pas aku butuh gitu. Jadi kayak apa sih tadi tuh? Misalkan proses brainstorming dan proses pengambilan gambar yang punya makna. Misalkan makna kayak wide angle itu maknanya apa, close up maknanya apa. Itu kan sebenarnya dipelajarin di masa-masa kuliah gitu. Dan itu otomatis aku keluar gitu karena seringnya aku trial and error, seringnya aku ngambil gambar gitu. Dan itu bakalan bisa jadi kayak itu udah jadi nafas gitu loh, udah kayak nafas gitu. Makanya yang kayak gitu aku nggak bisa ngejelasin secara terperinci karena itu kayak udah kayak jadi udah mendarah daging gitu. Ketika misalkan Alfi minta kayak gini, ya udah, oke, berarti ini mendingan aku ngambilnya wide aja. Biar kelihatan semua, biar tahu kondisinya kayak gimana. Misalkan kondisi tempatnya rusak, atau kondisi tempatnya lagi hujan, atau kondisi tempatnya lagi hancur gitu. Makanya yang kayak gitu dasarnya tetap dari teori yang aku pelajarin pas kuliah. Tapi karena seringnya aku eksekusi, itu jadi tertanam gitu. Udah nggak perlu aku cari-cari lagi di buku kalau misalkan aku mau produksi gitu. Itu udah kayak ya udah nempel gitu, udah jadi kayak nafasku gitu. Terus secara peran kalau misalnya gini, aku bilang kalau misalkan kita produksi itu selalu ada namanya sharing ide cerita dulu. Nah, ide cerita itu peranku adalah pas sharing ide cerita, ya udah aku langsung keluarin ideku juga untuk pengambilannya kayak gimana. Terus apa aja yang perlu disiapin. Jadi memang nggak ada yang tekstual gitu ya, semuanya diobrolin dan prosesnya di situ pas sharing dan brainstorming kayak gitu. Berarti tetap melewati tahap itu Mas ya, sharing dan brainstorming ide. Tetap melewati, cuma lebih simpel aja. Nggak, kalau dulu aku zaman kuliah bikin film aja itu
ngumpulin harus tertulis bikin nih. ide cerita harus tertulis, terus nanti dibagi-bagiin ke orang-orang gitu buat brainstorming bareng-bareng. Habis itu kita ini, dan itu prosesnya bisa 1 minggu, bisa 2 minggu buat brainstorming ide cerita doang. Nah, aku simpelin yang sekarang itu aku simpelin jadi 1 hari doang, bahkan mungkin kayak beberapa jam doang dan besoknya langsung syuting, bisa kayak gitu. Ya. Itu ya perlu ada sinkronasi antara Satu DOP frekuensi dan director. Ya. Harus satu frekuensi dulu pokoknya. Biar terbentuk chemistry. Kemudian sesi berikutnya ya, tanya jawab lagi dari siapa, monggo. Ini ada Mas Khairul Abidin, kalau ingin bertanya lagi. Kalau enggak, langsung saya sambung lagi loh. Karena saya ini ingin ngobrol banyak dengan jenengan, Mas, sebenarnya. Ya, mungkin dari saya lagi ya. Ya. Mungkin sedikit motivasi lah dari jenengan untuk bagi teman-teman yang baru mungkin mendapat materi tentang DOP dan kinerja DOP yang profesional itu seperti apa. Mungkin bisa dengan beri motivasi. Kadang ini yang saya temukan itu gini, Mas. Misal dia di posisi DOP tapi tidak pede dengan idealisme yang ia miliki, atau mungkin tidak berani untuk tahap trial and error tadi loh, Mas. Nah, ini mungkin sedikit jenengan bisa memberi sedikit motivasi kepada saya dan teman-teman yang kadang nggak pede dengan shot atau gambar yang kita hasilkan. Itu aja, Mas. Oke, mungkin aku sebenarnya nggak terlalu bisa ngasih motivasi ya, tapi yang kalau yang aku lakuin, kalau yang kayak gitu itu balik lagi sebenarnya tadi udah terjawab ya, tinggal kita trial and error. Habis itu kita bikin, kalau misalnya kita nggak pede dengan hasil karya kita untuk dilihatin ke orang lain, kita bikin buat diri kita sendiri. Kita misalkan contoh karya orang yang cukup sulit, atau misalkan katakanlah remake lah, misalkan remake bagian scene tertentu, misalkan di scene-nya Cek Toko Sebelah gitu, scene film Cek Toko Sebelah, atau misalkan apa ya, film yang terkenal ya, katakanlah Cek Toko Sebelah yang aku tahu lah, Cek Toko Sebelah itu kita contoh salah satu adegannya dan kita coba bikin ulang remake dengan dengan gaya pengambilan kita, atau misalkan nggak harus dengan gaya pengambilan kita deh, dengan persis aja gitu dulu, buat itu kayak biar kita tuh luas dulu, biar kita tuh kayak ringan dulu untuk pegang kamera gitu, karena kekhawatiran kayak gitu bikin kita berat untuk ini gue kalau misalkan gini takutnya ntar disalahin sama teman-teman yang lain, gue kalau misalkan gini takutnya ntar kayak gini gitu, takutnya disalahin sama sutradaranya, takutnya disalahin sama tim lightingnya atau segala macem. Jadi mendingan kita bikin dulu buat diri kita sendiri, buat kita tonton sendiri, dan buat kita bandingin dengan karya yang tadi kita bikin, yang kita remake gitu. Jadi udah sebagus apa, udah sampai mana kualitas yang kita bikin dengan kualitas yang punya orang bikin gitu. Jadi itu bisa bikin kita nggak biar nggak underestimate sama diri kita sendiri gitu. Terus apa lagi ya? Ya sebenarnya masih trial and error biar kitanya makin pede gitu sama hasil kita, biar kita bisa juga nunjukin idealisme kita, karena idealisme itu mahal, butuh biaya. Idealisme itu asli mahal dan butuh biaya. Kalau misalnya kita idealis ya jelas kalau kita kerja sama sponsor, ya sponsor juga kan punya keinginan. Sponsor punya keinginan harus gini. Ya itu ya udah, kita nggak bisa pakai idealisme kita gitu. Kecuali memang kita udah
seterkenal itu, kita udah punya nama gede gitu, yang bisa kita akhirnya bisa pakai idealisme kita. Tapi kalau untuk awal, memang kita nggak terlalu bisa pakai idealisme kita, tapi kita masih bisa membuat sesuatu yang yang idealis dengan idealisme kita, dengan membuat karya-karya sendiri gitu, yang untuk dinikmatin diri sendiri dulu aja gitu. Kalau misalkan belum berani untuk nge-share. Tapi kalau emang udah berani untuk share, itu justru lebih bagus, biar ada kritik dan saran dari orang lain. Karena kritik dan saran dari orang lain juga itu menurutku penting banget untuk kita semakin bisa belajar lagi gitu, kurangnya apa gitu. Karena yang kita lihat kadang belum tentu sama pekannya dengan orang lain lihat gitu. Begitu. Gimana, terjawab? Siap. Mungkin hanya kita perlu banyak trial and error gitu ya. Saya ingin menambah sedikit sih. Maksudnya kayak dulu mungkin saya sama Tazar itu satu ilmu, satu guru lah ibaratnya kan. Gurunya ya namanya ada masalah satu guru ya Mas Toben gitu. Modelnya itu apa ya kalau kita bilang Hazar ya. Dosen-dosen kita dulu itu lebih mementingkan bahwa kita tuh bergerak dulu daripada kita harus meminta gitu. Kalau kita bergerak terus, kita akan tahu kelemahannya di mana, tahu kelebihannya di mana, yang akhirnya kita akan secara mandiri itu mengisi keilmuan kita tuh penuh sendiri gitu loh, tanpa harus diberitahu, wah kamu harus sana, kamu harus sini, kamu harus sini gitu. Gitu. Kalau kurang lebihnya yang dilakukan Tazar itu yang merespon itu ya hasil dari pembiasan dari zaman kuliah Hazar ya. Betul banget. Gitu. Sebenarnya teorinya sebenarnya sama aja. Cuma tinggal ngaplikasinya memang yang susah buat orang lakuin. Iya. Dan semua orang juga sebenarnya solusinya udah tahu, cuma tinggal kerja keras dan semangatnya aja yang perlu dibentuk. Asik gak? Siap, Mas. Ada lagi yang masih membuat kalian penasaran atau ingin kalian tanyakan? Monggo yang lainnya. Mas Taufik, monggo. Halo? Ya, halo. Halo, Mas Taufik. Oke. Ingin bertanya mengenai video klip Mas Tazar. Kan mungkin banyak di video klip ya Mas. Apa nih? Alfiraf nih. Ya, kan di semester ke depan ini kami di KPI semester 5 ini, semester 6 ya. Untuk semester selanjutnya ini dihadapkan dengan video klip. Nah, mungkin tips-tips atau persiapan kita itu apa, Mas? Kita semester 5 ini sudah produksi, mungkin sudah film, mungkin tinggal pengembangannya. Kemudian yang kedua itu yang paling berbeda. Perbedaan antara video klip dengan film itu apa itu, Mas? Udah itu aja, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Taufik. Jawab pertanyaan pertama, kalau menurutku sebelumnya gini, kalian udah dibentuk belum timnya? Udah. Kalau misalkan udah dibentuk timnya, kalian mendingan coba dari sekarang bikin apa kayak bikin film pendek, bukan film pendek, bikin video 1 menit aja dulu bareng-bareng, biar kalian ngebentuk dulu chemistry-nya, biar kalian udah satu tujuan, udah satu visi misi gitu. Jadi biar udah makin erat dulu, biar makin satu frekuensi gitu sama teman-teman satu timnya. Itu buat latihan gitu. Wow. Terus untuk pertanyaan kedua tadi, kayaknya itu sebenarnya mungkin bisa dijawab sama Bapak dosen
Bapak Fajar kali ya. Karena kalau aku sendiri, apa sih tadi yang kedua tuh? Perbedaan video klip dengan membuat film. Karena kalau buat aku itu sebenarnya sama aja. Itu sebenarnya sama aja. Dua-duanya juga ada video klip yang memang kayak film, ada film yang kayak video klip juga, kayak film musikal juga kan kayak kurang lebih kayak video klip juga. Jadi sebenarnya itu sama aja kalau menurutku. Tapi kalau secara teori mungkin Mas Fajar bisa lebih ngejelasin masalah itu karena aku udah lupa kayaknya kalau untuk secara teori perbedaan itunya apa gitu. Kalau dari saya tunggu di mata kuliahnya saja. Iya Pak, siap. Kan ini untuk persiapan Pak, agar ketika semester jenengan kita membuat video klip itu lancar. Ya intinya udah jauh sebetulnya. Kalau kita bilang bahwa video klip dan film itu bedanya apa, ya sama. Dua unsur audio dan visual itu sama-sama ada gitu kan. Tergantung formatnya seperti apa. Apakah lebih banyak di musiknya atau lebih banyak di sinematografinya atau mungkin ceritanya kan gitu kan. Nah itu untuk nanti akan kita bahas full untuk semester depannya. Mungkin akan didatangi oleh Mas Tazar lagi kan mungkin bisa. Yeah. Mantap Pak. Intinya trial dan error itu tetap dijalankan sih, Kak, menurut saya. Terkadang memang kalau kita bicara teori itu kan membahasakan teori itu secara umum gitu kan. Misal kita teori makan gitu kan, ya udah makan itu mengenyangkan perut gitu. Tapi kalau kita tidak mencoba makan, apakah kita akan tahu perut kita akan kenyang gitu kan. Nah, maka dari itu iya lebih baik trial dan error terus gitu. Kalau dari saya itu. Jangan pernah takut untuk salah, jangan pernah takut untuk gagal. Tazar itu sudah gagal berkali-kali, gitu kan. Trial error semakin banyak semakin bagus, gitu kan. Yang intinya banyaklah mencoba, banyaklah mengevaluasi diri. Yang paling penting. Percuma banyak trial error tapi nggak pernah mengevaluasi diri. Gitu. Betul, seperti itu ya Mas Tazar ya, kurang lebihnya ya. Ya betul sekali. Monggo yang ingin sharing-sharing lagi atau bertanya atau sharing boleh dari teman-teman KPI ini. Ada KPI semester 3. Monggo. Oke. Untuk kedepannya Alfi ada rencana apa dan mungkin apa ya karya-karya apa lagi yang mungkin akan dibuat Alfi ke depannya yang mungkin berbeda dari sebelum-sebelumnya. Silakan Jar. Apa ya? Sebenarnya terlalu banyak idenya untuk aku kasih tahu gitu. Jadi ada banyak yang masih belum direalisasikan, kayak salah satunya mau bikin album lagu-lagu nasional gitu dan mau dibikin di beberapa tempat di seluruh penjuru Indonesia gitu. Yang kemarin sempat gagal gara-gara pandemi. Tadinya udah mau berangkat tuh April, cuma gara-gara pandemi ya. Akhirnya ditunda dan entahlah ini bakal berlanjut atau enggak. Ya paling tunggu aja hal-hal mendadak lagi yang bakal kita bikin. Karena semuanya selalu mendadak. Jadi kan sebenarnya habis dari Bali. Iya, Mas Tazar. Kemarin habis produksi dari Bali. Sudah rapid test belum, Zar? Rapid lah, wajib. Dan untuk selanjutnya mungkin dirasa ini sudah cukup ya dari teman-teman. Ada sedikit pesan tadi yang saya garis bawahi di sini, yakni bahwa untuk menjadi DOP yang profesional atau yang baik itu kita harus semakin banyak ngelihat film atau memperbanyak referensi juga sebagai
mahasiswa atau orang-orang yang bergerak di bidang audiovisual terus berani praktek, mungkin itu trial and error terus dilakukan, evaluasi pekerjaan diri sendiri, evaluasi kinerja diri sendiri lah maksudnya. Dan jangan pernah puas dengan karya yang kita produksi sendiri. Untuk sesi selanjutnya mungkin ada pesan atau closing statement dari Mas Tazar dan Pak Fajar mungkin. Masing-masing satu untuk teman-teman lah ini yang mulai ada greget produksinya, Pak. Gitu. Monggo Mas Tazar dulu. Ya, jangan pernah takut buat belajar, jangan pernah minder sama diri sendiri, karena semua karya yang kita buat itu pasti bakal menemukan penikmatnya sendiri. Jadi tetap berjuang, tetap semangat buat bikin karya, tetap mulai cari apa sih namanya, tetap mengeksplor diri. Itu aja paling. Kalau dari saya, cuma satu. Manusia itu ketika meninggalkan raganya itu selain mungkin raganya yang tertinggal di dunia, juga karyanya yang akan mengabadi di dunia. Maka dari itu kalau kita berkarya itu dengan sungguh-sungguh, karena yang akan tertinggal dari kita itu adalah nama, jasad, dan karya kita. Maka perbanyaklah berkarya sehingga legacy atau mungkin warisan-warisan untuk teman-teman atau untuk komunitasmu itu akan membuktikan bahwa kamu itu pernah ada di situ. Intinya seperti itu sih. Perbanyak berkarya, karena berkarya itu tidak akan rugi tidak akan merugikan diri kalian sendiri, bahkan menguntungkan. Buktinya Tazar tadi lebih baik, lebih lama di kampus untuk berkarya dan memperbanyak portofolio. Contohnya seperti itu. Itu dari saya. Mahasiswa abadi. Itu dari saya, Mas Arka. Pak. Closing statement yang berkesan ya untuk kita. Ada pesan-pesan dari Mas Tazar dan pesan dari Pak Fajar tadi. Bisa kita tarik kesimpulan pada diskusi siang hari ini, bahwa kita harus berani mencoba, trial and error, terus-menerus, terus evaluasi diri sendiri, kemudian semangat berkarya, karena ketika kita meninggal atau mati, itu kita agar bisa dikenang oleh orang melalui karya yang telah kita buat. Mungkin untuk sesi terakhirnya, kita ada foto bareng ini, Pak. Foto online bareng, foto bareng. Ini Mas Taufik bisa memandu. Mas Taufik, monggo Mas Taufik. Yuk kameranya tolong di-on-kan. Oke, saya hitung. Mbak Ulpa gimana ini Mbak Ulpa? Ditunggu teman-teman membuka video. Oke, langsung saja ya. Saya hitung. 3, 2, 1. Buncis. Oke, yang kedua. Salam komunikasi yo. Anak komunikasi, jangan lupa salam komunikasi ya. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih Mas Tazar untuk kedatangannya. Mungkin di lain waktu kita bolehlah berjumpa lagi di online webinar maupun offline juga. Monggo Mas moderator.
Dan alhamdulillah acara webinar kali ini berjalan dengan lancar dan banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat dari narasumber maupun dari Pak Fajar sendiri. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah atau dalam menghantarkan diskusi pada siang hari ini mungkin agak-agak kurang komunikatif atau bagaimana, mohon dimaafkan. Berikutnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jar. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih juga udah undang. Terima kasih Mas Fajar. Pengalamannya udah di-sharingkan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.